Kemarin saya melihat postingan yang memperlihatkan orang-orang dewasa yang mencium tangan balita dengan sangat takzim. Nah, cara menciumnya itu ya sama persis seperti kita mencium tangan orang-orang yang derajatnya jauh lebih tinggi, orang yang terhormat, yang lebih tua gitu. Yakni dengan berlutut, kemudian membukukan badan, dan mencium punggung tangannya. Nah, usut punya usut, orang-orang dewasa yang bahkan sebagian sudah beruban itu adalah jamaah seorang kiai. Sementara yang tangannya dicium dengan amat takzim adalah anak dari seorang kiai terkenal. Kenapa para jamaah dewasa itu rela mencium tangan anak kecil yang masih balita? Alasannya untuk ngalap berkah. Jadi konon yang memiliki keberkahan itu bukan hanya sang kiai, tapi juga anak dan keluarganya. Nah, kemudian di video yang lain, video yang berbeda, saya melihat ada lusinan santri yang berjajar di sepanjang jalan sembari menghamparkan sajadah dan sorban mereka di sepanjang jalan beton. Nah, tak berapa lama muncul seorang tokoh, saya nggak tahu apakah dia seorang habib atau seorang kiai, pokoknya memakai jubah putih dan bersorban putih. Kemudian sang kiai atau habib itu menginjak sajadah atau sorban para santri yang sudah terpentang di sepanjang jalan gitu ya. Em, Santri-santri tersebut yang sudah kebagian injakan kaki dari sang tokoh tersebut yang penuh dengan keberkahan itu pun bubar jalan sembari mencium sajadah yang sudah diinjak. Lalu di sebuah film lokal dengan setting pesantren tradisional, saya juga pernah diperlihatkan sebuah adegan di mana para santri nggak hanya cukup mengucapkan salam kepada keluarga kiai, tapi juga harus merundukkan badan dengan posisi tangan di dada atau tangan di bawah gitu ya. Kemudian mereka tetap di posisi tersebut sampai sang kiai atau istri kiai yang disebut nyanyi atau mungkin anak-anak kiai yang biasa disebut gus atau ning, mereka berlalu beberapa langkah dari hadapan mereka, baru mereka mengangkat muka mereka dan berjalan. Nah, dari 3 fragmen itu, ini bisa mengilustrasikan kepada kita seperti apa feodalisme yang terjadi di masyarakat Muslim Jawa. Tanda kutip, hanya Muslim Jawa ya, karena sampai saat ini saya belum menemukan tradisi-tradisi seperti ini ada di masyarakat Muslim lainnya selain masyarakat Muslim suku Jawa. Kenapa budaya feodalisme amat kental di kalangan Muslim tradisionalis Jawa ini? Ya mungkin karena warisan budaya masa silam, terutama budaya-budaya keraton yang terbiasa dengan tradisi feodal dengan abdi dalamnya. Jadi di dalam keraton Jawa ada istilah abdi dalam di mana mereka adalah orang-orang yang tugasnya mengurus urusan-urusan domestik sultan dan keluarganya. Nah, hal ini juga biasa kita temukan di pondok-pondok pesantren Jawa. Mereka adalah para santri yang dengan alasan pengabdian sekaligus ngalap berkah kepada kiai, mereka menjadi abdi dalam kiai gitu dan keluarga kiai dengan sukarela dan ikhlas tentunya ya. Nah, mereka melakukan kegiatan-kegiatan domestik ya tanpa upah alias sukarela ya, seperti mencuci, menyetrika dan menyapu, mengepel dan segala macamnya. Nah, mereka melakukan hal itu dengan ikhlas tentunya. Tapi bukan berarti sang kiai bisa semena-mena karena biasanya para abdi dalam para kiai itu kan biasanya juga memberikan reward khusus kepada para abdi dalamnya gitu, para santri yang sedang abdi. Bahkan para abdi dalam ini juga punya posisi khusus di kalangan santri, karena bagi para santri yang sudah dirasuki paham feodalisme tentunya, keinginan terluhur mereka adalah mengabdi pada kiai yang konon penuh dengan keberkahan. Nah, bagi para pembela paham feodalisme di kalangan pesantren, mereka beralasan ini adalah bentuk ketawaduan murid terhadap guru. Tapi bagi yang kontra, hal ini dianggap sangat berlebihan dan keluar dari kaidah-kaidah yang diajarkan syariat, karena bagaimanapun juga di dalam syariat Rasulullah mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan. Nah, lagi-lagi bagi para pembela tradisi ini soal sopan santun semua kembali kepada urf atau tradisi setempat. Dan memang di beberapa perkara memang ada ya tradisi-tradisi yang memang dibolehkan dan tidak diatur secara spesifik di dalam syariat gitu. Ya, setiap tempat memang memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, sebenarnya tradisi feodalisme ini nggak hanya kita temukan di pondok pesantren ya, bisa saja ditemukan di institusi-institusi modern yang tentunya kita sudah tahu banyak kasus-kasus seperti ini ya. Misalkan kasus Sambo dengan ajudannya yang dibunuh. Nah, ini contoh dari praktik feodalisme di kepolisian, Polri misalkan, atau kasus perundungan mahasiswa kedokteran oleh dokter senior di Fakultas Kedokteran Undip yang viral baru-baru ini juga bisa menjadi contoh nyata bahwa praktik feodal itu bisa terjadi dimanapun gitu.